Ketika mau masuk dapur rekaman karena jadi serius. Orang ada tadi keripik pedas, kok jadi serius? Hah? Kok jadi Iya, jadi candil dong lu. Oh gitu ya? Kan Iya. mau masuk dapur rekaman jadi serius? Iya. Udah keluar lagi deh. Iya. Jangan nyalain guru. Kayak gitu. Jangan nyalain guru. Kan gue sekarang guru. Kalau gue nyalain guru berarti gue nyalain diri gue sendiri. Wah. Pendidikan itu bisa menyebar luas kalau kita yang di pendidikan bisa menyederhanakan bahasanya. Oke brosis, ketemu lagi di podcast bercanda. Bintang tamu kali ini itu spesial nih. Spesialnya kenapa? Karena dia merupakan seorang musisi, kemudian dia juga seorang akademisi, kemudian dia juga seorang maling kaca spion, dan terakhir lagi itu dia sempat ketangkep ngambil sendal jepit ya, kalau nggak salah. Di masjid. Di masjid. Jangan contoh, jangan dicontoh, jangan dicontoh. Sama rebut-rebutan mic di masjid tuh. Oke, kita sambut dia adalah David Rafael Tadayu. Alias BRT. BRT. Buat teman-teman brosi semua, Dovet Rabbit Taniago. Dovet Robert Taniago. itu Dono. Siapa namanya? Robert Davis Taniago. Mas David ini kalau kalian tahu brosis ada band rap rock itu namanya Keripik Pedas yang dulu pernah kita tampilkan temannya di sini. Kasih gambaran nih. Mas Guse. Dia ini adalah vokalisnya. Vokalis dari Keripik Pedas. Oke. Selamat datang Mas David di podcast bercanda. David ini selain jadi vokalis, dia adalah bagi-bagi dapat job desk di Keripik Pedas sebagai pembagi dan menyebar-nyebarkan keripik pedas benar dalam artian sesungguhnya sama stiker. Tapi stiker dilempar dan trik ke dia lagi balik kena angin. Stres. Harusnya kasih pemberat ya. Iya kan nggak tempel dulu sama keripiknya. Dilempar. Jangan cekrek kan rusak. Double tip, lempar. Jadi dilempar dia begini nih. gitu. Iya kan dilempar nih. Keripiknya nyampe sana, stikernya kesini lagi. Kan rugi dia, ya kan? Iya, kena ke jidat. Iya. Terus nggak bisa jalan ya kayak zombie. Iya, zombie Cina gitu. Iya kan? Apa kabar Mas David? Baik. Kesibukan sehari-hari gimana? Kesibukan kerja ngajar. Terus tadi saya bilang dosen. Oh iya. Terus ada komunitas juga. Nanti kita bahas sama bikin musik kan gue solo juga. Keripik Pedas iya, solo juga iya. CDRT itu tadi. Manusia silver masih tuh, sambilan. Hah? Manusia silver. Wah, udah ini kulit rusak. Nggak masuk skincare-nya. Nggak masuk. Dia mau nyewain anak nggak nih? Acil tuh mau nyewain anak tuh buat di perempatan. Iya gitu. Ya kan? Seorang musisi dan juga seorang akademisi. Gimana sih Mas? Awal mula itu lo bisa menjadi seorang rapper anak band. Menjadi rapper ya? Iya, awal muasal itu. Oke, ini menarik nih. Menarik ya? Menarik. Dia emang lebih pintar nanyanya. Kan ada matadornya. Iya, soalnya di kantor gue bilang, Andra orangnya blow on banget. Waduh. Ya kan, lebih pintar Randi. Emang udah baca matador. Ada gue kagak. Ada baca. Nanti nanti dikasih lihat tuh ada matadornya. Itu lu minum apa? Kopi. Kok bau? Yang namanya teh bau kalau nggak bau air putih dong. Oke. Awal rap tadi. Aja nih. Jadi kan waktu SMP. Oke. Gue mulai suka musik rap waktu SMP. SMP itu. SMP tahun berapa? 78. Coba lu hitung dah. 78. Kalau 78 dari SMP. Nah SMP itu teman-teman SMP ya? lagi pada suka metal. Oke. Apa Metallica, GNR, Winger pada ada. Winger gua nggak tahu tuh. Terus gue nggak tahu. Terus sebenarnya gue sesederhana pada suka itu, gue pengen beda, terus gue nyari yang beda. Rap belum ada yang suka. Agar pagi sore pilih. Ya. Kalau sederhana lo pagi sore. Oh, iya. Awalnya gitu. Kaset Kaset pertama yang gue beli Criss Cross. Oh iya, jam. Gitu. Terus gue nontonin tayangan saat itu kan ada MTV. Belum, Asia Bagus. Asia Bagus, Pak. Iya, Pak. Itu. Asia Bagus pencari talent. MP3. Asia Bagus. Oh, lu nonton itu dulu. Nasi kali. Mana nasi kali? Makan dia. Dia lagi nasi kali. Dua kali dia dapetnya dia dulu ya. Asia Bagus itu ada rapnya. Terus ternyata gue ngikutin gitu kan ya. Terus ternyata gue seneng nyelotos gitu, gue seneng. Habis itu terus gue sempat ikut tuh Mas? Gagak, tuh kan di luar ya, kan. Di Singapura, kalau Malaysia. Iya. Nah, habis itu udah SMA terus gue beli kaset Iwake kan.
audition ya. Gua pasang sambil gua belajar, gua ikutin. Bikin Terus lirik ternyata tuh. kakak gua denger. Terus dia yang ngomong sebenarnya. Kamu bisa ya nge-rap gitu. Tadi asik loh, aku dengerin gitu. Udah gua langsung kakak gua langsung pede bahwa ini dia musik gua. Ini gua banget nih gitu. Akhirnya terus gua manggung. Awal-awal tuh nggak manggung di mana? Di mana nih? Waktu SMA kan kita lagi umuran Sweet Seventeen kan. Iya, Gue manggung di ulang tahun teman dengan Sweet Seventeen. Itu udah punya band apa baru sendiri tuh? Masih sendiri apa? Enggak, itu beneran cover dan saat itu kan belum ada -1. Jadi beneran kaset dipasang terus gue Nyanyi karaoke. Wah, berarti Leo berkaraoke kalah dulu harusnya. Lo bikin track knock itu harusnya. Itunya, liriknya, gue tulis yang gue denger jadi bahasa ikan gitu. Oh iya pasti gue Pokoknya jawab-jawabnya sama. Oh, jadi kayak lip sync. Iya, ya gitulah awalnya. Oh gitu. Terus itu sendiri atau lu udah sama punya band tuh pada saat itu tuh? Ada yang sendiri, terus ada yang ketemu sama teman. Lu suka rap lu suka rap juga? Ya bareng yuk kayak gitu-gitu. Zaman SMA gitu. Akhirnya baru ngeband tuh pas kuliah. Berarti lo udah gila-gila juga ya? Ada ya itu. Nulis aja ngasal-ngasal bahasa ikan lo sih. Kalau ikan aja cuek. Kemarin kan ikan kan apa? Pede. Itu. Yang gua heran bahasa ikan tuh gimana? Gitu kali ya. Bahasa ikan gimana tulisannya? Pokoknya kan yang gue denger kayak gitu. Jadi kayak misalnya demo. Ada lagu dulu Rexan Effect kayak Yap, ini yang gue denger ya. Iya. Yap, it's ready with the one to check out. Breaks and effects, break body 100 seconds, one on the vaccine. Beauty set the goodies to the second bubble action. Kan, gue gak tahu itu liriknya berapa. Tapi mereka, weh. Yang penting, Bang, kalau SMP belum ada Lia. Belum ada IF, belum ada Lia. Udah ada, gue nya gak daftar. Lu lihat pramuka nih. Bukan yang nggak daftar, itu lihat segala, bukannya kecepetan. Gue ikut bimbingan belajar sama guru gue sendiri. Itu orang-orang jadi dia penjahit lagi gitu. Udah keluar kan supit. Apa pede. Terus nadanya nggak salah aja. Awalnya akhirnya bisa tergabung ke Keripik Pedes gimana? Nah, itu juga ceritanya kocak coy. Lemang pasti kocak lo Pak. Ini belum pernah tahu aja nih kalau kocak nih. Saya serius nih. Jadi kan Guse kan udah pernah di sini ya? Udah di sini. Guse nggak asik lah. Lu jangan diajak lagi deh Guse. Kalau udah pernah. Iya gitu loh konten gue tuh. Oke. Open gua, Guse gitu-gitu juga. Guse ngebikinin tulisan bercanda. Jadi kan waktu kuliah, gue sama Guse ketemu. Terus ngobrol gini. Ngobrol soal musik terus intinya akhirnya jadi tahu bahwa dia ngeband terus gue nge-rap. Udah kan. Terus akhir dari obrolan itu terus kita gini. Ya udah bro, Fit, gue tunggu lo nge-rap lagi. Gitu kan. Terus gue juga bilang sama dia, ya udah sih, gue tunggu lo ngeband. Oh dia pengen bikin band rap. Jadi gue bilang, gue tunggu lo ngeband rap lagi gitu kan. Kalau akhirnya jadi gabung kenapa nggak langsung aja ya? Kan butuh plot twist kan dulu, Bang. Guse. Habis itu si Keripik Pedes sudah jalan. Oh, jadi dia udah ada dulu nih. Dia udah punya. Dibentuk, waktu dibentuk gue belum masuk. Oke. Mereka manggung kali pertama di kampus, gue nonton, masih jadi penonton. Ya. Nah, jadi abis dia media kita nonton. Satu kampus sama gua. Habis gue nonton, gue salamin, wah keren, jadi juga lo ngeband. Terus dia bilang, ya gue tunggu lo gitu kan. Masih ngomong gua tunggu lo. Iya masih gitu. Nah saat itu kan gue emang. Ini mau berantem apa mau ngapain sih? Tunggu lo gitu. Nah terus kan gue banyak ngedengerinnya emang yang black rap gitu. Sementara Sorry, dia ada white rap. Nah, yang gue denger saat itu di kepala gue gitu, yang gue denger white rap seperti Beastie Boy, yang gue denger si Keripik Pedes tuh kayak gitu. Oke. Sementara gue yang masih enggan yang kayak gitu. Jadi lo tau kan Dra, awalnya Keripik Pedes bikin demo. Ngaruh jadi balik. Tahu. Awalnya Keripik Pedes bikin demo yang rekaman yang buat di publish gitu. Guse tuh bilang ke gue, kebetulan saat itu vokalis benerannya berhalangan kebetulan saat itu. Terus Fit, ngisi tuh lagi dapat tuh. Berhalangan. Itu pas mau rekaman tuh ya. Mau berhalangan. Oh ya berhalangan. Fit, isi vokal dong. Terus gue denger dulu ya lagunya. Pas gue denger kan lagunya kan rap rock kan. Gue ngerasa itu rock, gue ngerasa itu white. Saat itu segitu gue ngotak-ngotakin saat itu. Oh ya. Terus gue yang
Ya udah gue coba, gue featuring dulu aja, Cigi. Sombong amat. Asli itu. Baru temen gue nih, tos. Oh temen gue harus ngehe-ngehe. Tapi yang visi gue kagak, gue ngehe doang. Iya, ngehenya doang. Iya, Nggak ada. Kagak ada gue. Kagak ada. Ya Abis begini itu makanya nih. launchingnya si single tadi kita live. Oke. Barulah ketika live itu gue ngerasa nyaman ya sepanggung. Iya. Plus si Pandi masuk. Pandi. Ya udah deh kita lanjut ya. Vokalis lamanya kemana? Vokalisnya yang lama akhirnya Dibubarin ya, narkoba ya? kita sepakat berdua aja ketika mau masuk dapur rekaman karena jadi serius. Kalau ada tadi keripik pedas, kok jadi serius? Hah? Kok jadi Iya, jadi cantil dong lu. Oh gitu ya? Kan mau masuk dapur rekaman jadi serius? Iya. Udah keluar lagi deh. Iya. Temen gue ngehe nih. Oh, berarti selain Odek dia nih ngehe, temennya lu. Kalau Odek negatif, dia positif. Iya, Odek mah Odek bercandaannya. aduh. Untuk viewersnya paling banyak Odek. Aduh. Jadi pada saat awal itu malah jadi featuring ya awalnya. Featuring. Kolaborasi. Gue nya sotoy. Iya. Gue ngomong gitu, gue featuring dulu ya, Cie. Lagu deh itu ya. Karena gue merasa rap tuh black gue. Iya. Dulu tongkrongan dia sama tongkrongan gue deketan. Dia di Hang Lekir, gue di Hang Jebak. Iya. Nongkrongnya bareng tuh karena perbateran amunisi. Sama Johan kan, nasi goreng gitu, sate, burger blengar tuker-tukeran. Ben, daripada dia mending fotoin, Ben. Iya. Tadi main tap. Lagi, Ben. Main tap bongkar mulu tadi. Iya. Aduh. Kita nggak baca ini nih tadi. Udah. Lanjut. Tadi kan keripik pedas tuh, akhirnya tergabung di keripik pedas tuh ya. Puncak saat itu sampai hari ini nih. Sampai hari ini dong. Iya, Keripik pedas tuh band menurut gue band nggak ada bubarnya. Iya kan, saya pernah bilang kalau ngomong ya pergi aja dulu saya nggak ada kata terbaik lagi. Gue ngerasa keripik pedas itu udah nggak kayak band. Iya, keluarga. Udah kayak kos-kosan cowok. Oh, jadi kayak misalnya kos-kosan cowok. Tapi kayaknya boleh masuk. Kamarnya Bebas gak? Bebas masuk. Bebas gak? Oh itu dirahasiakan. Intinya kos-kosan cowok kalau lihat kamarnya Guse kosong, Guse mana? Oleh ngajar kan juga balik gitu. Iya sih, Guse pun waktu itu cerita gitu, keripik pedas itu buat dia itu seperti keluarga. Jadi nggak ada kata, gue cabut ya, nggak ada. Nggak ada. Udah gitu. Malah yang dulu ya udah masuk semua. Jadi kayak di data yang udah nggak bareng manggung, ya udah itu yang gitaris kita yang dulu tuh udah berapa tuh hitunginnya Oh, di sensus lagi tuh ya. Waduh, Gitu. mantep keren keripik pedas. Terakhir aja kemarin gue lihat kalian manggung itu Di Flav. Iya. yang pakai topeng orangutan. Bener. Itu nyanyinya nggak susah deh. Susah sih dia kan gini. Awalnya kan mulutnya gini. Terus dia nyanyi, abis itu kan miring mulutnya. Kayak helm T-Rex. Lagi nengok, kita nengok helmnya begini. Kita begini gelap. Kagak bakal ada posisi Tapi yang kocak ya, kan mulutnya miring. Kenapa yang nge-mic di sini? Harusnya gini dong. Iya. Stres kan nih, harus stres nih. Ikut dong. Teman-teman gue pas stres. Harusnya gini bang, gini. Kayak cuma nyaku doang deh yang bener kayak selama ini. Aduh. Apalagi? Haus. Hah? Tenggorokan sakit. Iya, apalagi ya. Apa mau ngomong apa kan? Kagak lupa, gue nahan nih. Abis ini gue pasti lucu banget dia nih orang nih. Nah, selain keripik pedas itu, gua juga sempet tahu lu itu tergabung di Rap Rock Unite. Oke. Nah, bisa cerita nggak mengenai Rap Rock Unite itu apa sih bang? Rap Rock United. Rap Rock United, Iya. bukan Manchester United ya? Bukan, gue nggak ngerti bola. Oh, bagus. Gue sama gue CS-an. Iya, Liverpool. Oke. Rap Rock kita kemarin main kan? Main, Rap Rock Di United Flav kan? di hari Wah, gila gokil. Gue nonton lagi. Ada Siako juga. Jadi Rap Rock United itu sebenarnya Orgasmo, band gue. Oh, band lu. Ah, Sebelum lu punya keripik pedas, apa setelah lu Enggak, punya Rap Rock keripik pedas? United udah setelah Gabungan. band-band rap rock di Indonesia bermunculan. Jadi sebenarnya yang lebih aktif ke Rap Rock United itu Guse. Ini cerita Rap Rock United. Iya, nggak apa-apa kan ini kan kita bahas itu sesuai dengan Matador aja. Jadi iya. gue pintar karena ada Matador. Semangat tabrak kendor. Yoi. Rap Rock United yang gua tahu awalnya yang sering ngumpul tuh Guse, represent keripik pedes ya. Iya. Terus Mangki 7 kurcaci, Oke. sama si Yuda Master Ru. Bertiga ini yang ngobrol. Terus dalam perjalanannya Raga Mesin masuk, Sen Loko masuk. Terus ya udah itu Rap Rock United. Yang lebih di adminnya Guse. Nah, gitu. Jadi movement dia jadi movement. Emang keren dia tuh. Dia menggerakkan lah. Kayak gitu. Kira-kira ada keinginan nggak bikin lagi nambah kalau itu kan Rap Rock United kayak jadi Rap Gambus United, Keroncong United, Koplo United. Jangan jawab. Kita Jangan jawab kurang lucu. Kurang lucu ya.
Padahal gue mau jawab loh, gue jawabnya nggak lucu juga sih. Oh iya benar. Boleh. Nggak apa-apa, kita reprok United aja. Kalau ada yang mau bikin United lain, monggo biar jadi jamur biar banyak. Ya. Belum, kopi gue masih banyak, anget ini. Kopi anget. Iya. Lanjut aja gabus. Gitu. Ntar dulu. Gabus. Bang mau nanya kapan? Enggak ada. Iya. Gimana sih? Ada dong, ada. Ini ya, dia nih ya, main gitar jangan digaji tapi nggak ada bermanfaat. Tolong besok cut nih. Nggak berfaedah nih. Nanya juga kan enggak. Oke. Bang, gue mau nanya nih. Gue sempat menemukan satu fun fact bahwa seorang David Rafael Tadayu itu tidak bisa bermain alat musik. Apa Betul. Bener. Gue dulu ujian suling dapet 0. Kok 0? Ya kan disuruhnya do re mi fa sol. Ternyata kata gurunya do, terus di re, ya berantakan udah. Jadi benar-benar gue niup tut langsung 0. Dia nggak tahu seni guru lo. Ya kan buktinya lo sekarang bisa jadi seniman api. Tapi kalau sekarang gue kan udah jadi rapper ceritanya. Kalau gue dikasih suling tetap 0 juga. Oh gitu, karena nggak bisa main. Salah guru lo. Orang skill lo bukan di pemain musik. Kenapa ditaruh suling? Kayak gue nih misalnya, ya kan anak gue doyan musik. Masa gue suruh basket? Nggak mungkin, musik aja. Jangan nyalain guru. Kayak gitu. Jangan nyalain guru. Kan gue sekarang guru. Kalau gue nyalain guru berarti gue nyalain diri gue sendiri. Hati gua kena. Kok lu kenceng sih? Iya. Lu fitness lo ya? Kagak. Ini Masa sih? Kagak makan batako tiap hari. ini kenceng banget nih. Masa sih? Asli, coba deh. Cie. Wah, boljuk. Bang, ada banyak. Lu kan Legos gede pas gede dia nih. Iya. Tadi dulu nih mau nanya tuh. Gym lo ya? Iya. Tapi kalau misalkan kan nggak ngerti, nggak bisa main alat musik. Ya. Tapi tahu nada tapi kan. Tahu nada Tahu kalau gue nggak bisa nyanyi gimana? Gimana? Kadang kalau misalkan nggak bisa alat musik, maksudnya buta nada nggak maksudnya gitu. Kalau rapper kan ibaratnya lebih kecepatan kan, maksudnya nggak yang terlalu misal G, C itu. tapi sebenarnya rap itu ada nadanya loh, tapi bukan nada kayak do re mi. Nah makanya itu. Lebih kepada cuni. Rosa. Gimana? Cuni. Betul kan Rosa? Bukan. Nada cinta. Nah. Bersihkan nada cinta. Kalau nada dia tahu karena gue juga dulu Dari tadi rapper tukang burger nih. Ibis. Waktu dulu SMP SMA ya. SMP SMA di sini apa di Manado? SMP SMA. Emang Manado, sini. Gua iya. Kira gua Orang. Bener nyokap gua. Seujuan aja sama gua. Iya, kagak. Mereka temen sama gua. Iya bener bang, teman lama abang ini bang. Ramat 5 dong kemana tuh? Banyak tuh. Ramat 5. Yoi. Mantap. Tinggalnya banyak bon. Oh, di Baon ya? Manado Ambon. Iya betul. Yoi. Lu juga? Itu Tapi lu ada sukses lah. ini Doi tahu nih. Jalur ini ya. Jalur Sutra. 68 AP. Aduh ya. Nah, itu jalur kita SMA. Lu di Manado SMA? Kagak di sini. Di Kok Salemba. tahu? Lo kagak, dia tadi ngasih tahu Wah. yang di Keramat itu pemukiman. Dia nggak usah bahas lah, nggak penting dia juga. Wah penting aja soal keramat. Aku tahu keramat kencong doang men. Teng. Tumben berfaedahnya. Keren nih. Hitung ya. Nah, sama gue mau nanya lagi deh. Katanya lu itu aktif nih di komunitas. Iya. Komunitas apa? Tahan dulu. Tahan Jangan dulu. dijawab ya, Setelah karena ini. kita mau ikdul dulu. Apa itu? Ikan dulu. Iklan dulu. Oke. Gak jelas. Puyeng. Kalah slot lagi paling. Bos. Apaan? CPA tadi. Iya, elah. Kenapa emang? Kenapa? Ini gua nyervis motor. Duit gua kurang mau bayar. Servis motor. Lo servis motor. Terus uang kurang. Iya, kurang gitu. Ini aja, sekarang itu kalau lo servis motor, lo bisa bayar dengan non tunai, kan? Masa sih? Iya, di aplikasi Wanda itu sudah ada fitur namanya Astra Pay. Wah, baru tahu. Ih, bener, gampang nih. Kita tinggal buka aplikasi Wanda, lalu lo lihat tuh di sebelah kiri atas ada tombol aktifkan Astra Pay. Nah, dari situ aja kalau uang lo kurang lo bisa langsung bayar menggunakan
Astrape. wih, Pasti. Nah, keren banget kan fitur di Wanda ini. Iya, Wanda itu adalah aplikasi resmi dari wahana Honda, brother. Jadi kalau uang lu kurang nih, lu nggak usah lagi ngelus-ngelus dengkul gua terus bilang bisikin pinjem cepes dan balikin. Nggak usah bilang lagi gitu, tinggal langsung transfer, masukin ke akun Astrape lu. Jadi sana ada transfer dulu. Iya, sama aja bohong. Ya, kalau dulu belum. Mulai. Mulai. Desainnya lucu nih, dia harus gini. Dia akan serius nih dia. Parah. Apalagi lucu cerita yang walet burung. Coba itu kenapa tuh burung walet? Oh iya. Dia lucu banget. Ntar aja tuh kita habisin tuh mata gue. Iya, mulai. Tadi kan. Udah on cam, Pak. Hah? Udah. Tadi bagus juga tuh on cam lagi. Jadi beneran on cam beneran. Kita ngomongin ini gambir, ya kan? Kalau gitu karena udah on cam, bertemu lagi kita di Just Kidding alias bercanda. Gue nge-host. Acara JK. Just Kidding. Baru kan. Nakiling. Ya, Just Kidding. Lanjut, tadi pertanyaannya adalah ini apa namanya? Lo tuh aktif banget di komunitas. Itu komunitas apa, Bang, yang lo aktif? Ya intinya sih komunitas seni. Jadi seni apa aja, seni secara umum. Sekarang nih gue lagi gabung di komunitas yang isinya yang main musik ada, yang orang visual, ngegambar, ngelukis ada, dance ada, fashion ada, tari ada, terus kontemporer kan gue lihat film, video, iya. Nama main di bayang-bayangan gitu. Nama komunitasnya Sirkus Kreatif Community. Oh, Sirkus. Nah, lo tadi kan nyebut Sirkus Record. Itu Sirkus Record itu bagian umbrellanya, Sirkus Record itu bawahannya. Ini ada komunitas Sirkus Kreatif Community. Keren Sirkus Record. Kalau bela diri itu termasuk seni nggak? Seni bela diri. Kebetulan sih ya lo, karena itu adalah bagian dari kebudayaan ya. Lo bohong aja seni, men. Lo kira bohong nggak? Seni berbohong. Kan? Cuma lo doang yang bawa ketawa lebih. Makanya. Kan lo pengen jual seni, ya kan? Udah jual seni. Ya kan ketahuan mulu bini tuh gap lagi. Selalu parah nih. Bini gua yang punya seni kayaknya tuh. Iya. Tahu dia. Aduh. Azan bapak. Azan ya nggak apa-apa. Ayo azan asar ya. Ntar sih kita sholat ya. Karena tadi bininya dia yang punya seni kan, kalau gue ngomongnya art is my life, kalau dia art is my wife. Kalau gua art and beauty. Kenapa tuh? Cai art and beauty. Tahu kan lo semua lo? Anak lama pasti tahu. Cai art and beauty. Sama Mei. Ada juga, Bang. Hah? Ada, Bang. Mei gue yang lo tahu di itu apa? Upin Ipin. Meme. Aduh. Oke. Burung walet. Kenapa tuh burung walet? Jangan ntar burung walet nanti. Buat stand up. Burung walet itu nih. Kunciannya nih. Gua sama teman gua namanya Bibus. Ya kan, Bibus. Bentuknya sama modelnya putih tapi gendut. Ya. Lucu juga. Jago masak kan Bibus ya. Jago masak, ya kan? Oke. Kayak gitu. Nah, terus gua dengar-dengar lu kan juga seorang dosen. Iya betul. Nah, itu ngajar kuliah subuh, kuliah 7 menit. Oke. Nah, serius dikit. Dosen di mana? Dagingnya nih. Dosen di mana dan ngajar apa? Iya, oke. Kalau dosen gue ngajarnya art and design. Di kampus? Di kampusnya ada 2. Apa tuh? Satu Binus, satu Lasal. Ini alumni lu. Binus yang di mana Kemanggisan? Iya. Sanggar. Gue dari situ dulu. Gue di IT-nya di Anggrek. Oh, dia di Anggrek. Gue di IT palsu. Sastra teknik. Sama gua dia. Terus, lu ngajar di Binus di kafe? Iya. Ini kafe. Ngajarnya excited ya kayak ngomong ikut kus. Iya, bener. Iya. Satu kata 2 kata gitu. Oh, ngajar di Binus jurusan DKV apa tuh, Bang? Ya, jadi kalau misalnya yang di Binus gue banyak teori. Oke. Jadi kayak sejarah seni barat, estetika seni gitu-gitu. Metode desain. Kalau yang di Lasal gue banyak yang praktek. Jadi namanya drawing itu menggambar pada umumnya shape, terus live drawing gambar manusia. Nah, terus kayak yang Titanic tuh live drawing itu, Bang. Iya, itu yang dia gambar itu live drawing itu namanya.
Gambar langsung bisa, ya kalau live drawing intinya ada modelnya. Ada model di depannya. Ada modelnya. Kayak yang di pinggiran pasar baru tuh gambar muka karikatur tuh live. Oh itu jago, itu mereka portrait drawing jago. Oh itu portrait drawing namanya. Ya, basisnya sih live drawing juga. Itu sih jago tuh. Jago ya. Iya, dan Kalau itu kan gue butuh apa waktu. ya, majar apa ya? Tipografi deh. Oh ya tipografi. Tahu nggak Urus kenapa? level dong, urus. Betul, tahu nggak kenapa gue ngajar tipografi? Kenapa? Tulisan tangan benerannya emang bagus banget. Lah sama gue juga. Enggak. Ya, belakang gua. Mana coba? Mana? Ya ntar gue tulis ya. Tulisan yang tangan di kantor gue cuma ada 2 yang bagus. Lu dan? Bos gua, Oke. Pak Edi. Wah, Pak Edi tulisan tangannya kan bagus banget Itu lu yang nulis bukan? Bukan, Acil. Acil. Ini kan tulisan cewek. Oh, Itu Bang Acil yang nulis, Bang Acil. Tapi lu bisa bikin tulisan seperti yang dia sama bisa gua. Nah. Kalau tipografi gua bisa. Coba. Iya kalau Ntar. Bagus. Sekarang. Ini dulu. Gua bisa. Lebih bagus daripada ini gua bisa. Ini dulu. Terus dari kapan lo Sini mana spidol? Gua sambil dulu dia ngomong sambil tulis. Gua ngajar Lu tulis apa dari nih? Ada lo David gitu ya. dari habis lulus. Jadi gua kan lulus kuliah S1 Capital apa tahun nih? 2000. Terus habis itu gua ngajar di Amalator gue harus sama. awalnya gitu. Sampai sekarang masih ngajar nih ya? Sekarang masih ngajar. Dengan 2 tempat itu? Dengan 2 kampus tadi ya. Nah, itu murid-murid lo ada yang tahu gak sih kalau lu ini tuh sebenarnya vokalis band? Ada, pada tahu. Oh, pada tahu. Tahu dari Iya. mana? Kalau dulu pas waktu itu sorry kita gak mundur. Ya. Kalau Guse tuh rata-rata nggak tahu. Cuman ada satu mahasiswa yang tahu kalau dia ini apa namanya dosen. Dia Ya. ini personil band Keripik Pedes karena si anak muridnya ini suka band-band yang seperti Guse juga Iya. gitu. Kalau ini anak-anak muridnya memang tahu dari awal karena band Keripik Pedes apa gimana? Kayaknya sih mereka dengan Ulang dah. Tadi gua skip nih. Ya Allah. Biar gua nyambung nanti mainnya. Gua nanya nih. Biar mainnya nyambung. Aneh nanya nih tadi, kan, gitu. Bang, murid-murid lu tahu nggak kalau lu itu seorang personel band Keripik Pedes? Kalau waktu Guse kan muridnya kan nggak tahu. Nggak ada tahu muridnya di saat ketemu satu anak muridnya dia Yang bawa pakai ya. tas tasnya band. Guse. Bukan, Tasnya Guse. tasnya Guse yang band Brazil dia bilang gitu. oke. Neymar. Ya, kan Brazil. Ronaldo. Ronaldo. Kita tahu bang, ini Epa, ini Brazil. Oh lu tahu? Biar tidur kan maksudnya ya. Bukan Sepultura, apa gitu namanya Guse itu. Sepul tuntutan rakyat. Sepultura. Nah, kalau itu di gue sampai sekarang yang gue ngajar mereka tahu. Tahu aja tahu. Tapi kalau tahunya dari mana, gue nggak tahu. Gue nggak pernah ngasih tahu soalnya. Tahu mereka yang Pak Bapak ngeband ya. Iya. Bandnya apa? Ya gue kasih tahu. Terus besok-besok mereka yang saya udah dengerin Pak di Spotify kayak gitu-gitu. Oh kirain. Pak, gratisan dong Pak. Ya. Gitu. Tapi ini yang kocak ya. Kocak gimana? Dulu awal ketika kan gue kan dulu awal ngeband terus ngajar, gue mencoba memisahkan itu gue mikir gitu. Memisahkan identitas gue. Wah ini gue ini dosen nih band. Gitu. Terus dulu waktu masih lebih muda, gue ngajar masih lebih galak. Tapi muka lo nggak berubah sih, Fit. Nggak berubah. Oh dulu, serius. Lu ini killer galak. Begini aja begini deh dulu. Ya kalau perlu. Oh kalau perlu. Jadi gue mereka lagi ujian nih, gue lagi keliling gitu kan. Ya pengawas lo. Gue ngawasin lagi pada ngerjain. Terus tahu-tahu pas gue gini ada yang nyolek, Pak gitu. Ya kenapa? Terus dia ngomong, saya udah lihat bandnya keren Pak. Wih. Tapi maksud gue itu majipan. Maksud gue kan itu lagi ujian kan. Gue langsung refleks, langsung gulung kertas terus gini, ujian dulu. Tetap profesional ya. Salah saya. Tapi itu dulu. Kalau sekarang ya udah santuy yang Pak, udah umur. Iya, udah enggak bukan apa-apa. Kalau marah langsung sepaneng jantungan. Nggak kuat. Udah jangan. Rekam jantung mahal. Rekam jantung mahal. Tapi itu beneran. Kalau misalnya gue kayak udah ya biasa lah namanya murid ada yang disuruh ngumpulin tugas telat atau apa, belum ngomel aja gue kayaknya gue udah mau ngomel nih, baru niat aja kayak udah pusing udah memang udah umur ya. Alhamdulillah gue bukan jadi anak murid lo, kalau kan berantem gue. Bertolak belakang. Alhamdulillah. Yang kalem. Tuh, lo bayangin tuh dia aja begitu sama anak murid, dan lo sama gue. Bener lu. Kan kalau butuh. Marah deh nih. Kalau butuh. Kelas gue tuh fun lagi sebenarnya. Gue juga fun kok, nggak apa-apa. Namanya gue rapper. Kelas gue tuh kelas studio, jadi kelas itu kayak studio. Sekelas berapa orang lah? Tergantung, kalau yang di Lasal lebih sedikit bisa 10-an, kalau yang
Di BINUS banyak bisa. Itu cuma sekelas 10 mau main bola apa gimana tuh? tapi emang setting kelasnya kecil-kecil sedikit biar lebih fokus belajar. Wih, benar. Apaan, Cil? Mau nanya, Pak. Ya. Apa? Kan itu sih kelas ada 10 misalnya. Terus abis itu ada nggak sih muridnya yang songong gitu kayak mentang-mentang bapak anak band, Iya. sok-sok asik gitu. Ya nggak ada lah, kecuali ada gue di situ. Enggak Kalau sih. songong, Apa ada sok asik? gue songong. Enggak kalau gue pribadi sih asik-asik aja dalam arti misalnya katakanlah namanya kan anak seni ya. Iya. Kadang-kadang dandanannya suka nyeleneh Iya, atau iya. apa. Gue nggak ada masalah dengan begituan gitu. Dalam fashionnya nggak masalah. Nggak ada masalah terus apa misalnya malah kalau lagi di kelas udah putar musik aja biar nggak gitu sepi ya? gitu ya. Terus Tapi putarnya keripik pedes ya. Gitu. Mumet lagu sih oke. pokoknya seru-seruan Gue juga aja. pernah hafal lagu dia. Tapi yang penting kuliahnya bener jadi ngumpulin tugas bener. Lo boleh bandel, lo boleh Pak Bego jangan. Karena gue dulu juga waktu di Kuliah. Trisakti gue dikasih tau sama senior gue kan dulu kan senior gue gondrong gayanya Iya. macem-macem, pakai aksesoris apa. Gue doktrin itu masuk ke gue. Lu gaya boleh tapi karya lo keren. Wow, mantap. Dengar tuh, lo apa urakan boleh kasarnya gitu ya? Ya pokoknya mau gaya, mau nyeni, mau gua gitu Ya. silakan. Tapi berprestasi. Tapi yang penting ketika ditanya mana karyanya ada dan Ada. oke. Wih, mantap. Tuh. Badung boleh, Bego jangan. Badung boleh, bego jangan. Mantap. Yo, apa yang mau disombongin? Udah jelek. Ya kan belagu agak ada karya. Ya Allah. Hilal. Biar mati asal sombong tuh kalau. Gila nih. Oh, ini Gila. mengarah ke Bintang sesuatu. tamu kali ini nih keren-keren men. Ngomongnya asli berbobot, ya kan? Kan gue udah dikasih skrip nih. Iya, gue udah hafalin. Ntar dulu lagi. Iya, kan keren dia udah pinter agak. Ada gak? Padahal ada skrip. Lagi kelas gitu, Pak. Ini keren. Terus gitu. Hah? Ada gak? Keren. Wah, makasih kamu dengar, kamu suka band saya. Oh, kalau Karena band saya malah aku gitu. Kayaknya enggak. Mungkin kalau Fandi ya mungkin. Enggak, tapi ya kalau dibilang keren gue say thank you aja. Kayak Makasih gitu. loh. Namanya siapa? Ini berapa kamu? Nomor induk mahasiswanya berapa? Nanti saya nggak lulusin gitu. Tapi anak keripik pedes yang nggak mau main sama gua di gua Ayu udah berkali-kali dari waktu kita Buset. bukan event virtual yang live bandnya. Oh, iya. Cuman Fandi yang nggak mau. Buset, Pandi lah. Fandi, gua tahu lu mentang baru nikah, tapi jangan gitu caranya. Ya, oke. Buat di FMC, Parah nih, Van. Buat di FMC. Surat terbuka. Kakaknya lagi repot sama nikahannya. Kejar dong nih, sepatunya baru nih. Sepatu Sepatunya baru nih, tuh belum masih ada dicopot labelnya, kasih lihat labelnya. Ini kali pertama dipakai untuk Podcast dalam bercanda. podcast bercanda. Baru keluar kotak nih lo dia. Karena mau jemput kakaknya ngasih. Iya. Kalau dikasih kakaknya sepatu yang kakak beli mana? Nah, jadi keunggulan dari sepatu ini adalah lo. Terus Pak, Apa gue lagi? mau nanya nih. Pak sebenarnya Pak. Iya. Boleh, Bapak Pak. lebih milih menjadi seorang Akademis. akademisi Ya. Atau jadi atlet. Kok atlet bukan musisi? Gitu. Salah nih, Acil, yang bener dong, Cil. Malu nih. Tuh, Kalau atlet gimana jadi atlet? Sama gua juga bagusan gua bedanya. ajarin dong biar keras kayak gini. Waduh, itu 10 tahun. 9. Oh, 9. 9 tahun gua. 9 tahun. Deh, yang usah dibaca, yang usah tulis Acil. Ayo. Pilih menjadi seorang akademisi atau musisi. Musisi. Kalau menurut gue sih kayak gitu udah gak relevan dibahas sih. Enggak, justru sekarang nggak usah milih, lu jadi semua yang lu bisa jadi aja. Sama kayak aku tadi, sama kayak aku. Gitu. Keren. Maksudnya gue bisa. Kalau pilih mana? Nggak. Misalnya nih, semuanya oke. Yang paling oke. lo pilih gitu. Jadi kalau harus milih ya, dalam arti Yang bisa hidup lo segala macam, jadi diri lo sendiri, gue banget gitu. Nggak, sebenarnya kalau milih udah dalam arti gue kalau ditanya pekerjaannya apa, nomor satu gue jawabnya dosen. Gue dosen, akademisi. Gitu. Emang gue tidak menjawab musisi. Jadi kalau harus milih, ya gue Berbakti. diri gue dosen. Maksudnya jadi lebih ke akademis ya. Iya, jadi lo bisa berbakti ke orang lain kayak gitu. Ya Kurang lebih. sebenarnya kalau itu iya, tapi lebih kepada nih kalau gue pribadi dulu ya. Iya. Biar gue belajar terus sih. Wah, keren. Karena kan Belajar di terus, dosen men. di seni perkembangan zaman kan. Iya gitu. Jadi ada tahu lagi, oh sekarang seni barat tuh seperti ini nih, ada penambahan. Karena gue juga belajar dari murid-murid gue dalam arti gini. Kan
umur gua nambah, tapi murid gua kan umurnya tetap. Iya. Gitu. Iya kan umur dia umurnya nambah. Emang daerah kelas tetap gitu. Ya, bener sih. Mereka segitu aja. Mereka umurnya selalu segitu. Gua kan nambah tua. Jadi pengetahuannya yang diupdate dari anak muridnya itu. Kayak dulu kan belum ada ngomongin TikTok, sosmed. Mereka sekarang udah kayak ngomongin kayak gitu. Terus kayak misalnya kamu nanti dari sini lulus menjadi apa? Saya menjadi konten kreator apa gitu. Oh, gitu. Awal gua ngajar kan profesi itu nggak ada. Nah, jadi gua sekarang juga harus agile. Harus adjust. Kayak misalnya gue ngasih contoh teori seni. Ya udah gue pakai K-pop karena itu yang lagi rame sekarang. Kalau mau pakai contoh gue dulu nggak masuk. Lo pakai K-pop untuk ngajar. Iya, untuk jelasin contoh. Oke. Misalnya brand nih kayak gini. Ini belajar dong. Ya apa. Terus siapa tahu gue bisa ngambil kerjaan lo. Oh gitu, coba aja. Gak bisa, gak mungkin. Gue cuma mentok, gue udah memframing diri gue kalau gue jadi guru cuma satu yang bisa ajarin. Guru olahraga? Bukan. Apa? Guru nyetir mobil. Ya. Langsung jadi Ulisa, men. Langsung bisa. Langsung grab. Tapi dulu gue ikut gituan baru 2 hari gue nggak demen. Kenapa? Habisnya remnya diremin. Ya. Feeling gue nggak jalan. Baru gue mau niat ngerem nih kan ada mobil udah dekat nih. Baru gue mau niat mau ngeremin. Kok udah kerem sendiri. Salah lo mau bongkar berarti. Pakai karet tuh bang. Ya kan? Gimana trik K-pop? Contoh ya. K-pop nih. Kan ada mata kuliah estetika. Oke. Estetika tuh intinya nih gimana biar seni itu jadi bernilai. Ya. Nah, terus gue bilang, siapa yang di sini yang suka K-pop? Angkat tangan. Kenapa sukanya? Ya idolnya cantik, ganteng, narinya bagus, nyanyinya oke, manggungnya keren. Nah, itu tuh kita lihat sebagai nilai. Makanya lu suka karena itu punya nilai. Gitu. Kayak gitu. Tapi orang awam nggak kita suruh mikir itu adalah nilai, enggak. Maksudnya kayak misalnya lu kenapa suka? Ya habisnya musiknya enak gitu. Musiknya enak. Ya udah that's it. Gue juga nggak perlu nyekokin itu karena nanti jadi ya itulah maksudnya. Jadi intinya kalau ada value yang buat diri lo sendiri yang bernilai. Iya, jadi kalau gue pikir ini serius beneran nih. Iya, serius beneran enggak apa. Pendidikan lo bercanda. Pendidikan itu bisa menyebar luas kalau kita yang di pendidikan bisa menyederhanakan bahasanya. Gitu. Tapi itu bukan hanya di pendidikan doang sih. Di pekerjaan kayak gue gini nih ya. Gue sama Randy kan biasanya balik meja, paperwork segala macam. Nah, akhirnya kita buat bercanda ini untuk seperti itu juga. Kurang lebih ini bridgingnya seperti untuk ini. Untuk mencari vehicle-nya itu. Kita belajar. Bercanda juga. Kayak bisa dapat lo narasumber nanti siapa kayak aku gitu. Itu banyak insight. Jadi kan gue juga harus belajar kayak gitu. Kayak Ejal kan gue nggak tahu dunia luar itu yang lo alamin, gue alamin kan berbeda tuh. Tapi kan gue harus ambil benang merah antara gue sama lo kayak gitu. Bukan dunia lain kan? Bukan. Tapi dunia dalam berita. Lagi dunia dalam berita. Kan? Cara bagi waktunya antara lu ngajar sama band gimana tuh, Mas? Cara bagi waktunya adalah dikunci aja waktunya. Jadi gue punya teori. Bukan jawabannya dikunci ya? Jawabannya dikunci jawaban dong. Iya. Jadi gue tuh punya teori ala gue. Iya. Anabel. Teori analisa gembel, kan? Semakin orang itu banyak kegiatannya, sebenarnya hidupnya semakin tertib karena udah nggak ada yang bisa digeser. Semakin banyak kegiatannya gitu. Semakin tertib. Jadi benar sih, benar. Kan kayak misalnya sama kayak gue juga. Kayak gue ngajar Senin sampai Jumat kecuali Rabu. Jadi emang Sabtu enggak. Jadi emang ini weekdays-nya. Jadi emang Senin sampai Jumat gue udah dikunci di kampus urusannya. Kalau mau ada urusan setelah jam ngajar kelar. Dan Sabtu Minggu. Dan Sabtu Rebo juga kosong ini. Terus misalnya satu hari ini karena rumah gue di Cibubur, terus tapi kan gue kerja di Jakarta, jadi gue sering tuh kalau ke Jakarta, gue sekalianin semua. Jadi misalnya gue ke Jakarta, rapper bebas. Gue bingung deh kok gue ngomong keluar gelembung nih. Ya nggak apa. Jadi paling temen gue bilang gelembungnya di sini kayak Nobita. Lebih serem lagi di sini.
Jadi misalnya gue udah jauh-jauh nih dari Cibubur, gue ke Jakarta, gue setting tuh sekalian. Ya udah, Andra, Randi, Acil ketemuan ya, biar gue sekali jalan jebret langsung. Soalnya Cibubur dahsyat macetnya. Oh, itu dia. Walaupun ada tol baru sih udah enak. Ada strateginya. Ya kayak gitulah gue mengaturnya. Ya gitu sih. Jadi sekalian aja tuh ya. Sama satu lagi. Apa itu? Dicatat. Jadi jangan diinget, dicatat. Lo ngomong kayak gitu, pasti nusuk nih. Wah, langsung nih, langsung cut tadi gua. Bang, gua mental bang. Wah, apa? Ingetan lo bukan ingetan Bill Gates, bercatat. Catat, lo bukan Bill Gates. Bill Gates. Ya, soalnya gue juga apa? Lupa. Iya, ingatan gue juga suka skip. Iya. Umur kok lo, dia masih muda. Tapi intinya sih nyatet dan nyatetnya gue masih manual kok tuh, gue bawa emang beneran bolpen tuh. Lalu kan ada handphone. Hah? Ada handphone bang. Tetap kejadulan tuh gue pertahankan, ada yang gue Ini terserah kan orang mau gimana caranya kan bebas aja. Kalau gue kan ada asisten. Iya gitu. Catat. Siap. Kalau kita Acil catat jangan lupa. Tapi asistennya beneran nyatet kan? Hah? Kagak. Gue nyatet di handphone gue. Band yang lebih besar gitu. Gimana tuh? Ngalahin nggak? Maksudnya manggung nih badannya lebih besar terus sampai ada jadwal ngajar. Oh, kalau gue sih ya balik lagi, kalau misalnya Udah hobi dan harga diri sih kayaknya tetap akademis kayaknya. nggak, iya maksudnya kalau jadwal ngajar itu udah set di situ. Dan udah maksudnya komitmen sama teman-teman band juga ya. Jadi kita juga udah di antara kita juga gitu udah tahu kerja semua. Gitu. Jadi Kan Busnya juga ngajar. Gitu. Acil sih baru gabungnya sekarang. Iya Pak, ikut ya waktu itu. Yang Busnya ikut. Kan sekarang Acil ikut, kerjanya bagus. Iya, suka nyatet. Tapi Acil mungkin mau diajak sama ini, sama David. Harapan ke depannya apa? Harapan ke depan lu, Fit? Harapan ke depan. Dalam hal apa? Ya lu apa yang belum tercapai lo dalam hidup lo? Ya misalkan gua mau nih Keripik Pedas bisa manggung di mana? Lollapalooza atau Gusto kayak gitu. Dalam pendidikan. Atau pendidikan atau festival apa? musik di Amerika, di Kanada. Fuji segala macam kayak gitu. Ya oke. Supaya kan gue kan BM ya banyak maunya. Benar. Semua juga. Sama duitnya kagak ada. Jadi harapan gue nomor satu, sorry nih buat gue sendiri dulu nih. Iya, buat lo sendiri, buat gue. Gue nggak berani, kalau mau ngomong sendiri, gue kabur nih. Gue nggak minta ya, telepon ini. Emang begini nih temen gue nih. Supaya kelanjutannya tercapai. Jadi maksudnya harapan gue ke depannya gue lebih sehat dulu. Lebih sehat dulu. Iya. Ikut gua berarti, follow gua. Habisin langsung. Jam 6 pagi. Gua jam 6 pagi. Nah, terus habis itu gue sih jujur ya pengen lanjutin sekolah lagi. Sama sama gua. Ya. Sekolah belajar apa ya? Jenjang berikutnya lagi. Iya, ngambil apa? Seni juga apa enggak? Seni, sosial, budaya gue suka. Gua bisa. Lu S1 S2 sekarang? S2 udah. S2. Sampai 3 jadi profesor. Ya. Terus gue tetap pengen self development lo. Ya, tetap pengen ngeband, baik band maupun solo. Tetap pengen berkarya. Tetap pengen berkomunitas. Ya sebenarnya sebenarnya semua yang gue udah jalanin sekarang nih udah oke settingannya. Tinggal lo udah menikmati hidup lo sekarang, cuma ada satu lagi yang pengen lo itu tadi yang kuliah lagi. Ya, itu. Ya. Nah, itu. Itu sama gua. Ya. Gua lagi sama seperti lo. Segala macam, gue udah nikmati hidup segala macam, gue udah olahraga segala macam, tapi gue masih ada kekurangan gue. Karena gue akhirnya sekarang self-development gue les bahasa Inggris. Oh, oke. Gitu. Berarti tapi ntar kalau sama-sama sekolah lagi, kita kampus jangan bareng. Ntar yang hari kita nggak belajar. Iya, sama dia susah. Sama dia lagi ya? Bukan ketemu sama dia. Susah. Suzon aja dengernya. Nah, ini kan kebetulan udah mau closing. Oh gitu ya. Selain menjadi dosen dan musisi, Mas David ini juga jago stand up. Stand up. Panggung untuk closing Mas David. Jarang-jarang kan stand up ya kan? Ini the best. Sudah siap? Siap nih. Kita tampilnya, David. Lanjutkan kita tampilnya. Tapi dia masih di sini kan jangan kabur. Iya, gua kabur. Ini yang burung-burung walet itu bukan? Ya, bebas ada yang terbaru. Iya, baru. Sebenarnya kalau tadi stand up lu, tiba-tiba stand up aja. Nggak stand up, duduk lu. Lu lihat dong, duduk kan. Gue juga suka cerita-cerita lucu buat kalau lagi nongkrong biar seru-seruan aja. Oh iya. Ini langsung punchline. Tapi kan katanya orang yang lucu itu sebenarnya dia stres. Berarti gue sebenarnya stres. Sama gua. Sama, ini kita juga stres nih kan. Cicilan.
Pinjol. Udah, gua kasih cerita ini buat closing ya. Tapi sebelumnya terima kasih Kak Randi, Terima kasih Bang Andra, Pak David, Pak David, semua kru, Acil, ya. abang juga ya. Karena saya sudah diundang di Just Kidding. Cuma bercanda. Killing, ya. Killing. Oke, cerita nih. Cerita terserah mau cerita apa terserah udah. Koprol mau satu juga. Andre gue lagi scan cerita yang mana nih? Iya. Soalnya banyaknya cerita jorok semua. Gak apa-apa. Kan ditit jadi nggak lucu. Jadi nggak jadi cerita. Full sensor. Oh, mundur dulu biar Mundur. Biar nggak ketendang nih kopinya. Ceritanya gini aja. Gimana tuh? Ini ada anak cewek. Cewek nih. Disuruh sama papanya beli rokok. Sebut namanya Acil. Kan Nggak. cewek. Iya, jadi biar lucu nih, biar lucu nih. Jadi namanya Acil lagi. Iya, Acil. Acil disuruh papanya beli rokok di warung depan. Oke. Acil beliin papa rokok. Iya. Terus aduh Acil takut pak, kenapa? Karena di warung itu banyak cowok-cowok nongkrong, nanti Acil digangguin gitu kan. Iya. Terus kata papanya Acil, tenang, kamu nggak bakal diganggu, papa nih preman sini. Oh gitu. Udah Acil. Wawe. Apa itu? Wawe para masih ini. Papa nama papanya Wawe. Wawe. Nah yaudah Acil jadi jalan ke warung itu. Beli rokok. Ternyata bener dia digodain. Digodain tuh. Tapi digodainnya nggak pegang atau apa, enggak. Cuman di catcalling. Cuman gini doang nih. Acil, sisir. Tapi ini spesifik. Spesifik gini, digodainnya gini. Cewek. Ya, gitu. Terus nangis dia pulang. Papa aku digodain gitu. Wawe aku digodain gitu kan. Marah bokapnya. Wawe marah. Bapaknya marah. Wawe aja Wawe. Siapa yang godain kamu? Kamu diapain gitu? Dipegang atau apa gitu kan? Bokapnya protektif dong. Enggak dipegang, enggak diapain, cuman diginiin doang, cewek. Nah, gitu. Ngajar bokapnya gitu. Bapaknya mau Wawe nih. Bokapnya ke warung. Datang. Ini lagi ngumpul kan, digebrak lo meja langsung. Wawe. Woi, tunjuk gini kan. Woi, terus. Siapa tadi dari antara lo yang anak gue? Kaget kan di situ. Hah? Siapa yang anak bapak? Gak ada yang anak bapak. Oh, diem lo gitu. Gua nggak mau tahu. Pokoknya tadi anak gua kesini, katanya ada yang dia. Wah enggak pak, saya nggak anak bapak. Wah pada panik kan. Siapa nih anak bapak ini? Wah ada yang berusaha nenangin pemuda situ kan. Apa gitu. Mungkin orang lain kali yang anak bapak. Enggak, gua nggak tahu. Pokoknya anak gua kesini katanya ada yang dia. Wah gitu. Heboh kan. Ada tukang nasi goreng berusaha mendamaikan sambil goreng. Pak mungkin udah pulang yang anak bapak. Gitu kan. Ya gua mau tahu. Pokoknya anak gua kesini tadi katanya dia. Gitu. Akhirnya nyolot pemudanya. Bapak jangan nuduh saya anak bapak gitu. Bapaknya nggak mau kalah. Gua ngadu dulu anak gue. Gua cuma mau tahu siapa yang anak gue. Ya enggak, soalnya bapak ngomong nunjuk-nunjuk saya kayak saya anak bapak gitu. Enggak, gua enggak nuduh anak gue. Wah gitu. Akhirnya chaos kan. Akhirnya udah chaos. Akhirnya udah didamaikan akhirnya. Ya udah. Pokoknya kalau lu tahu siapa yang anak gue, laporin gitu. Bapaknya pulang terus yang itu ngedumel. Siapa sih anak gue? Jadi sekarang pertanyaannya sebenarnya itu apa? Udah gitu aja ceritanya. Oke, berarti jangan lupa subscribe. Lucu nggak? Oke, bercanda. Jangan lupa. Yang bercanda. Oke, sampai jumpa.